Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Di penghujung ibadah puasa Ramadan kita, tentu saja ada satu pertanyaan penting yang patut kita ajukan pada diri kita sendiri dan layak menjadi satu kekhawatiran kita tentang ibadah puasa yang selama ini kita jalani. Jika kita bertanya apakah puasa kita sah atau tidak, maka jawabannya, jika terpenuhi syarat daripada puasa itu, tentu saja jawabannya adalah puasa kita sah. Akan tetapi jika ditanyakan apakah ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh jadi ini adalah satu pertanyaan yang seharusnya memunculkan rasa kekhawatiran pada diri seorang hamba Allah. Bagaimana tidak, puasa yang kita jalani ini tidak memunculkan satu kekhawatiran. Padahal yang paling penting dari setiap amal ibadah itu tidak hanya terletak pada soal sah atau tidaknya, tetapi apakah dia diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh jika seorang hamba memiliki rasa khawatir terhadap amalnya diterima atau tidak, ini menjadi tanda awal bahwa di dalam dirinya terdapat keimanan yang jujur. Namun jika seseorang tidak memiliki rasa khawatir, maka tentu saja keimanan di dalam dirinya dipertanyakan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubihim wajilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana hati orang-orang beriman di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Orang-orang yang menginfakkan atau menyedekahkan apa yang mereka berikan, kemudian disertai oleh rasa takut. Mereka sudah beramal soleh, mereka sudah melakukan satu kebajikan, tapi justru diiringi oleh perasaan takut. Maka sungguh ini adalah bukti tanda iman di dalam diri seseorang. Rasa takut tersebut menjadi sesuatu yang wajar bagi seseorang yang memiliki harapan tinggi agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka olehnya itu kita patut memahami apa sesungguhnya yang menjadi tanda amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini adalah perkara rahasia. Tidak ada yang mengetahui apakah ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak. Sama dengan rahasia kematian, Allah merahasiakannya. Tetapi ingat, di balik setiap rahasia ada bagian manusia untuk ia pahami dari rahasia itu. Apakah bagian manusia itu? Membaca tanda-tanda dari rahasia. Kapan Allah menurunkan hujan? Maka ada tanda turunnya hujan tersebut. Bagaimana sebuah amal itu dapat sampai kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sungguh ada tanda di balik daripada rahasia apakah ibadah puasa kita diterima atau tidak. Para ulama sering mengungkapkan, inna min alamatil qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya salah satu tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan baik itu diikuti oleh perbuatan baik berikutnya.
Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali juga pernah mengungkapkan bahwa ibadah puasa yang diterima itu salah satu tandanya adalah dia gemar melakukan ibadah puasa sunnah. Ingat, setelah Ramadan ini kembali akan disusul dengan satu puasa sunnah, yaitu puasa Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Maka siapa yang mengerjakannya, sungguh itu juga menjadi salah satu tanda ibadah orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan apa yang diungkap oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Dia mengatakan, "Mau wajada thamrata min amalihi ajilan fahuwa daliluhu ala wujudil qabul." Siapa yang segera merasakan buah dari amal perbuatannya, dia merasakan ada kenikmatan, ada tambahan-tambahan amal setelah dia melakukan satu amalan, fahuwa daliluhu, itu menjadi dalil, itu menjadi bukti ala wujudil qabul, diterimanya amal ibadahnya. Pemirsa Mimosa TV yang dirahmati Allah, semoga kita adalah orang-orang yang di dalam hati kita terdapat rasa khawatir dan harapan tentang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ibadah puasa yang kita jalani ini setelahnya kelak akan diikuti dengan amalan-amalan kebajikan yang lain. Yang tadinya bakhil, dia menjadi lebih dermawan. Yang tadinya pemarah, dia menjadi lebih sabar untuk menahan amarahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.